Salam sejahtera semuanya kepada para penonton tanya jawab yang berbahagia. Semoga video ini bisa memberikan pengetahuan dan edukasi kepada para penonton, dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini ya. Selamat malam RTP. Selamat malam bos. Dulu ini Tolong cariin kamera dulu. Iya, tolong buka kamera saudaraku. Tenang bos. Mana ini? Ya, silakan Abang. Ini kagak punya koin ini saya. Sorry ini. Baru ini mas, ini apa ini? Ya, silakan Abang. Pertanyaannya apa? Ini Mikanya cantik banget ini. Ini pertanyaan apa ini yang mau dibahas? Ceritanya, saya baru masuk. Walah, harusnya Abang simak dulu di bawah. Di sini lagi ngomongin apa? Coba ya, ntar saya jadi pertanyaan cepat pertanyaan saya mak. Ya, di sini tanya jawab Alkitab, tapi yang bertanya itu harus santun, nggak boleh merendahkan Tuhan Yesus. Yesus Allah. Iya, kalau Anda ngeyel, saya akan tanya balik. Ini Mikana ini Islam apa non Muslim? Udah jelas di sini Yesus Allah yang Maha Kuasa. Pasti saya Kristen dong, saudaraku. Nah orang saya niatnya, orang niatnya itu pakai kerudung jilbab. Iya, karena saya mau kembali ke Alkitab, ajaran Alkitab. Ada pertanyaan enggak? Ya udahlah, kalau nggak ada pertanyaan, simak aja Banyak. dulu ya besok. Banyak. Tenang. Banyak dari kemarin-kemarin kan gak bisa naik. Sampai bete. Oh gitu. Kadang sejam kagak naik-naik. Ya udah, silakan saudaraku. Salam kenal juga, tapi tolong bertanya dengan santun ya. Silakan. Dari Bekasi nih bos. Teh Mikana. Ya, Panggilan silakan. apa ini? Enak ini. Terserah dirimu, asal jangan kau panggil aku istri. Beb. Ya silakan, langsung aja pertanyaannya apa? Apa ya? Apa dir? Dulu sabar. Udah dimatiin. Udah ini. Apa? Gue belum tahu temanya. Ini ceritanya orang Islam nanya tentang kekristenan. Oh gitu. Iya. Ditanya. Ya udahlah, RTP. Kamu simak dulu di bawah dah. Ya, besok-besok kalau ada pertanyaanmu sediakan dulu. Ya, terima kasih saudaraku RTP. Apalagi? Ada satu apa dua nih? Sabar. Kan orang Islam orang diajarin innallaha ma'as-sabirin. Sabar. Iya. Sabar. Ya, soalnya yang antri banyak saudaraku, bukan masalah sabar atau enggak. Nih. Kepercayaan orang non muslim itu tentang Yesus itu emang siapa? Ya, Tuhan Yesus itu memang dia adalah Allah yang sejati. Karena ketika Tuhan mengaku dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa, yang dimana kita harus menyembah dan berbakti kepadanya, itu bukan sekedar pengakuan. Bukan hanya sebatas pengakuan, tetapi dibuktikan melalui karya-karya dan perbuatannya. Nah, kalau yang mengaku-ngaku Tuhan, minta disembah itu banyak. Banyak, tapi dia tidak terbukti Tuhan yang layak disembah. Tetapi Tuhan Yesus ketika mengaku Tuhan, dibuktikan melalui perbuatan dan karya-karyanya. Makanya hanya Tuhan Yesus yang bisa membangkitkan orang mati, saudaraku. Tidak ada siapapun yang bisa membangkitkan orang mati selain Tuhan Yesus. Itu fakta yang terjadi. Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus yang mati membusuk 4 hari. Yang tertulis di Yohanes 11, Tuhan Yesus membangkitkan anak Yairus yang telah mati di Lukas 8, ya. Rasul Petrus, Rasul Paulus bisa membangkitkan Tabita dan anak muda yang jatuh dari soto, mereka membangkitkan di dalam nama Tuhan Yesus. Nabi Elia bisa membangkitkan anak janda dari Sarfat, itu kuasanya dari Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus adalah Yotevave Elohim itu sendiri. Nabi Musa bisa membelah lautan, itu dari Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus yang memberikan kuasa kepadanya. Sebab Tuhan Yesus Kristus adalah Yotevave Elohim itu sendiri. Nah, begitu saudaraku. Aduh, perlu di garis bawah ini, Hana. Apa yang digarisbawahi saudaraku? Katanya
bagi orang Kristen itu Yesus itu Tuhan. Masa Tuhan pengen diakui jadi Tuhan? Dia mengaku Dia nggak yakin Tuhan, sendiri. bukan nggak yakin, ya. Itu artinya menyatakan jati dirinya adalah Allah yang Maha Kuasa itu, yang dibuktikan melalui perbuatan dan karya-karya gitu loh. Terus Yesus sama Isa itu apa? Nabi Isa kami tidak percaya, saudaraku, karena Tuhan Yesus Kristus bukan Nabi Isa. Nah, udah jelas berarti Yesus itu bukan Nabi Isa. Iya, Nabi Isa yang tertulis dalam kitabmu kan, saudaraku. Yang punya Injil itu siapa? Oke, jadi gini, saudara harus tahu arti Injil apa. Injil itu Yang punya Kristen dah, jangan nyebut Injil. Yang punya Kristen kan Injil kitabnya. bukan Kristen dengan Injil beda artinya. Makanya dengar dulu, Abang. Kristen agamanya, Injil kitabnya. Saya tahu. Kitab Injil kita itu diberikan ke Nabi enggak Isa. dengar dulu. Ya dengar. Oh enggak, makanya Enggak, dengar. Injil itu bukan kitab yang diberikan kepada nabi atau siapapun, tapi Injil itu artinya adalah bahwa Allah itu sendiri datang ke dunia, menjadi anak Allah, memberikan pengampunan di atas kayu salib, dia mati dan bangkit pada yang ketiga, supaya setiap orang yang percaya kepadanya hidup kekal. Itulah Injil. Makanya kenapa Injil itu dikatakan kabar baik? Sebab Allah itu telah datang ke dunia untuk menyelamatkan kita. Itulah Injil, Bang. Jadi Tuhan Yesus tidak pernah menerima kitab Injil, karena dialah Injil itu sendiri. Tuhan Yesus adalah Injil itu sendiri, yang artinya dia adalah Tuhan yang datang ke dunia, memberikan pengampunan di atas kayu salib, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya akan bangkit untuk hidup yang kekal. Dan dia juga yang membaptis kita dengan Roh Kudus. Ini jangan salah paham. Kan Tete Mayana yang cantik ini kan mengaku orang Kristen. Setahu saya Kristen itu agama, Injil itu kitab. Mungkin Injil itu ya kalau bagi Allah itu sebuah firman juga. Bentuk Enggak, kalian mau saudaraku, kalau kalian ditanya Injil, enggak, karena narasimu itu enggak sesuai, jadi langsung saya potong aja. Injil itu adalah Tuhan itu sendiri yang datang ke dunia, yang tertulis di Markus 1 ayat 1 sampai 8. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, anak Allah. Karena kitab itu nih, ada Injil, Taurat, begitu kan? Ada Al-Quran, Islam, Quran. Ya. Kamu tahu nggak apa itu hukum Taurat? Intinya begini, kalau kita masih membela-bela keyakinannya ini, ya kan? Ya, tadi saya sudah jelasin kenapa kamu ngeyel, kenapa kamu mau menjelaskan. Oke deh, saya tanya dulu sama kamu, arti Injil apa? Hah? Arti Injil apa? Injil kitab. Mana ada arti Injil adalah kitab? Walah. Dulu ini jangan ketawa, jadi ketawa saya mau. Tadi kan sudah saya jelasin, Bang. Injil itu adalah Elohim itu sendiri datang ke dunia. Ketika dia datang ke dunia disebut anak Allah. Udah cukup lah ya. Makasih saudaraku, makasih. God bless you. Lah, takut jangan begitu. Jangan. Abang nggak mendengarkan. Injil itu bukan kitab. Injil itu adalah Tuhan Yesus Kristus itu sendiri yang telah memberikan pengampunan di atas kayu salib, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Makanya dikatakan kabar baik, itulah Injil. Makanya kenapa di sini disebut kitab Injil Markus, Lukas, Yohanes, karena Matius, Markus, Lukas, Yohanes ini menuliskan tentang Tuhan Yesus, menuliskan tentang Injil itu. Masa Injil itu kitab? Injil itu adalah Tuhan Yesus itu sendiri, saudaraku ya. Yang dimana dia adalah Allah itu sendiri datang ke dunia untuk memberikan kita keselamatan. Itulah Injil. Makanya Injil dikatakan kabar baik. Kabar baiknya adalah Allah itu telah datang ke dunia untuk memberikan kita keselamatan kekal. Wow, haleluya, haleluya. Selamat malam, Ramli.
Ya, bisa buka kamera? Ini apa? Layar kameranya retak loh, jadi nggak kelihatan. Retak. Ya, Aduh, kasihan sekali ya, retak. habis jatuh. Oke, satu aja pertanyaanmu, tapi tolong bertanya dengan santun. Ya, yang saya tanyakan, Os, waktu Yesus disalib, posisi Bunda Maria kan ada di bawah tuh. Hmm. Nah, itu yang saya tanyakan, waktu itu Bunda Maria nangis apa ketawa? Nangis. Nah, kan waktu disalib kan Yesus kan itu penebusan dosa kan. Ngapain Bunda Maria kok sampai nangis? Seharusnya kan senang. Gini, waktu itu orang-orang yang melihat penyaliban itu, mereka belum mengerti apa tujuan penyaliban itu. Jadi mereka hanya bisa sedih melihat penyaliban itu, dan juga mereka itu kan mengikuti penyaliban Tuhan Yesus. Tetapi ketika Tuhan Yesus itu bangkit dari kematian, barulah mereka paham Tuhan Yesus itu memberikan keselamatan bagi kita, gitu saudaraku. Waktu itu mereka belum mengerti bahwa Tuhan Yesus itu sedang memberikan penyelamatan kepada kita. Tetapi ketika Tuhan Yesus bangkit dari kematian, barulah mata rohani mereka dibukakan sehingga mereka mengerti kitab suci. Nah, seperti itu saudaraku ya, terima kasih. Adonai Yesus Masih memberkatimu dan mengasihimu ya. Tepuk tangan buat Ramli yang cakap dan manis. Iya, sama-sama. Selamat malam Bang Oplet. Salam. Silakan saudaraku buka kamera. Ya, baik. Silakan saudaraku, pertanyaanmu apa? Ya, maaf. Terima kasih Ilham. Maaf teh ya. Iya, nggak apa-apa Bang. Silakan Abang. Ini saya mau tanya, kitab saya Al-Quran, agama saya Islam. Kakak agamanya Kristen. Iya, betul Abang. Kitabnya, kitab kakak? Alkitab, Holy Bible. Ya. Kitab saya itu Taurat, Jabur, dan Injil. Dan kitab para nabi. Saya enggak. Kitab Wahyu. Ya, apalagi yang mau ditanya, Bang? Saya enggak paham ajaran kitab-kitab yang lain. Cuma saya, walaupun kitab Al-Quran, saya juga enggak paham semuanya gitu ya. Ya, enggak paham semuanya. Oh gitu. Jadi kepercayaan kakak sama kepercayaan saya emang berbeda gitu ya. Iya betul. Emang berbeda. Ya. Kalau saya nyebutkan Tuhan itu Allah gitu ya. Kalau kakak Tuhannya? Tuhan Yesus Kristus. Gitu ya. Iya Bang. Itu ajarannya dari kitab apa itu? Ajarannya dari Tuhan semesta alam, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Abang. Ya, ya maaf ya Bang ya, saya kurang paham ya. Iya, iya. Kalau saya ajarannya di Al-Quran gitu. Jadi semua yang ada di ajaran Al-Quran itu kan Al-Quran itu hukum dari Allah. Hukum dari Allah yang dikatakan di Al-Quran seperti Yasin. Hei manusia gitu ya. Al-Quran. Inilah Quran. Inilah kitab kita. Inilah tuntunan kita. Kalau kata Al-Quran haram, haram. Kalau kata Al-Quran ini Tuhan, Tuhan. Kalau ini kata Al-Quran makhluk, makhluk. Bukan Allah gitu. Kalau makhluk,
di antara makhluk dan Allah yang menciptakan makhluk gitu. Iya Bang, iya. Gitu. Iya. Ya, Jadi kita kan makhluk. Jadi tadi iya saya dengar Bang. gini, waktu Nabi Musa membelah air laut, itu ngatakannya di Al-Quran, Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Karena dia waktu dijajah sama Fir'aun, dia mengatakan Subhanallah. Jadi sampai air laut itu belah. Itu bukan mengatakan Yesus, Nabi Musa. Oke Bang, Coba. apa? Maaf, Nabi, belum paham, iya. saya belum paham. Nabi Musa yang di dalam kitabnya Abang itu, dia orang mana Bang? Musa itu orang mana dia? Ya nggak tahu sih, nggak tahu. Saya boro-boro kitab Injil, Zabur, Taurat. Iya, ya. jadi iya, bentar Al-Quran jawab. juga Iya, kurang bentar. paham gitu. Jadi gini ya Kurang Bang, paham. Nabi Musa itu adalah orang Israel. Di mana Nabi Musa itu nabinya orang Israel atau nabinya Tuhan Yesus, berdasarkan fakta sejarah, dia tidak pernah menyembah yang namanya Allah Subhanahu wa taala. Orang Israel tidak pernah menyembah yang namanya Allah Subhanahu wa taala, Bang. Orang Israel itu menyembah Yod-Heh-Vaveh Elohim. Yod-Heh-Vaveh, ya. Di mana Yod-Heh-Vaveh itulah Yeshua HaMashiach. Jadi ketika Tuhan Yod-Heh-Vaveh menyuruh atau mengutus Nabi Musa di Keluaran 3, waktu itu kan Tuhan menampakkan diri dalam rupa api di semak duri. Dan Nabi Musa bertanya tentang namanya siapa. Di Keluaran 3 ayat 14, Yod-Heh-Vaveh Elohim menjawab, akulah yang ada dan yang ada. Nah, orang Israel ini sudah paham siapa itu yang ada dan yang ada. Yang ada dan yang ada, yang awal dan akhir, itu hanya satu oknum, yaitu Yod-Heh-Vaveh Elohim. Nah, Yod-Heh-Vaveh Elohim itu menegaskan lagi firman-Nya di Wahyu 2 ayat 8, bahwa dialah yang awal dan akhir, Alfa dan Omega, yang ada dan yang ada, yang maha kuasa. Jadi Nabi Musa itu menyembah Yod-Heh-Vaveh Elohim, di mana Yod-Heh-Vaveh itulah yang datang ke dunia yang namanya Yeshua HaMashiach atau Yesus Kristus. Gitulah Bang fakta sejarahnya. Makanya tadi saya tanyakan Musa kalian itu orang mana? Karena setahu saya atau berdasarkan fakta sejarah, Nabi Musa orang Israel itu menyembah Yod-Heh-Vaveh Elohim, bukan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Kan gitu kepercayaannya ya. gitu. Itu kan kepercayaannya ya. Itu yang Itu dikatakan kakak itu fakta sejarahnya, Bang. Sejarah dari Alkitab apa itu? Ya Alkitab ini fakta sejarah, Bang. Kenapa orang kenapa dunia ini ada sejarah, histori, itu semua dari Alkitab. Dan Alkitab ini ketika diteliti oleh para ilmuwan, itu memang banyak fakta sejarahnya. Gitu, Bang. Ya maaf ya, karena Iya. saya kurang paham gitu ya Kak ya. Iya, nggak apa-apa, Bang. Jadi katanya di kitab kita juga Al-Quran katanya begini, hablum minallah wa hablum minannas, begitu. Bedalah kita, berbeda-beda pendapat, berbeda-beda agama, tapi sama-sama manusia harus saling menghargai gitu ya. Iya, betul lah, Bang, betul. Nah, gitu. Ya, oke Abang, silakan dibaca kitabnya baik-baik Abang. Nah, mohon maaf kan Abang kan disuruh beriman kepada Taurat, Zabur dan Injil kan, Bang? Iya. Iya. Menurut aja. Dibacalah Taurat dan Zabur dan Injil itu, Bang, kan disuruh beriman toh. Nah, sedangkan orang Kristen ya sedangkan orang Kristen itu memegang Taurat, Zabur dan Injil, Abangku. Kalau Islam memegangnya kitab Injil, Taurat, Zabur, Al-Quran gitu. Jadi sempat-sempatnya kita harus iman. Iya, kan disuruh beriman toh, bukan Taurat.
tapi Taurat. Taurat. Kalau kata kita Taurat ya. Iya. Jadi maksud Terus? saya gini kan Bang, mohon maaf Bang. Kan Abang kan disuruh beriman ini kepada Taurat, Zabur dan Injil. Minimal dibaca lah Bang biar tahu apa yang diimani gitu maksud saya Bang. Saya nggak paham ya kitab Iya. yang lain. Iya, Boro-boro makanya yang Bang, lain. makanya itu Bang, banyak membaca. Iya. Nah, Kitab kita juga dan saya kurang paham. dan mau ngasih info Bang, orang Kristen itu memegang kitab Taurat, Zabur dan Injil. Ada Bang. Nah, kalau Abang mungkin mau baca ya silakan saja karena kan disuruh beriman toh Bang. Begini doang. Kita nih ya menjelek-jelekan agama-agama yang lain karena sayanya belum tahu gitu. Boro-boro Injil, Zabur, Al-Quran juga saya kurang paham gitu. Nah itu dia gitu. Bang, banyak memang orang dia nggak pernah baca Alkitab tapi dia jelekin Alkitab. Oleh karena itu dibaca dulu, diteliti dulu, benar nggak ini palsu atau tidak. Kan kita harus teliti dulu Abang. Manusia yang cerdas dan berakal itu kan dia harus meneliti segala sesuatu sebelum menyimpulkan gitu loh Bang. Itu aja Bang. Saya nanya nih, apa itu waktu Nabi Musa dikejar-kejar waktu penjajah itu mengatakan Yesus apa mengatakan Allah itu? Ya Nabi Musa menyebut Adonai Elohim atau Adonai yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub gitu. Elohim Abraham, Ishak dan Yakub. Karena sebelum Yotevave itu datang ke dunia, kan namanya masih Yotevave ya. Tapi orang Israel tidak memanggilnya Yotevave ya. Karena itu Lason Rahara ya atau haram. Jadi mereka memanggil Elohim itu atau Yotevave itu dengan Adonai, Tuhan. Kalau Bang, Abang jangan merokok Abang. Oh, saya pencandu rokok Kak. Ya jauhkan aja rokoknya. Maksud saya kalau di TikTok itu nggak bisa merokok abangku. Oh gitu ya. Iya jadi bentar dulu Bang. Makanya Yotevave Elohim itu kan menyatakan dialah yang ada dan yang ada, ya kan. Jadi yang ada dan yang ada itu Yotevave Elohim sendiri gitu. Mohon maaf Bang disuruh hapus sama TikTok ya, saya hapus dulu Bang. Mohon maaf Bang ya. Ya jadi gitu Abang, nggak bisa merokok kalau di TikTok Bang, disuruh hapus karena pelanggaran. Nah yang jelas Bang, bahwa Musa itu dulu ketika memanggil Tuhannya itu ya Adonai Elohim, ya, di mana Adonai Elohim itulah Yeshua Hamasya itu sendiri Abangku. Saudara-saudara sekalian, di video yang sudah kita lihat bersama-sama ini, ada beberapa pertanyaan tentang siapakah Yesus itu. Waktu Yesus disalib perasaan Bunda Maria itu senang atau sedih? Itulah beberapa pertanyaan yang ditanyakan oleh orang-orang. Ada yang menarik yang akan kita ulas adalah kenapa Bunda Maria merasa sedih waktu Yesus disalib padahal katanya sudah dinubuatkan. Lalu Mihana pun menjelaskan dengan mengatakan bahwa itu karena awalnya belum mengetahui untuk apa Yesus disalib. Padahal dikatakan Bunda Maria sadar dan tahu bahwa yang dikandung dan dilahirkan adalah Tuhan. Lalu kenapa kok bersedih? Katanya, Yesus itu Tuhan, tidak mungkin Tuhan bisa dibunuh oleh manusia, seharusnya Bunda Maria tidak perlu bersedih. Silahkan para penonton menilai sendiri tentang hal ini. Silahkan memberikan pendapatnya dengan menulis di kolom komentar. Terima kasih. Jawabannya lihat ayat di Alkitab. Markus 1, lihat perikopnya di ayat 1-8.